Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui menatap orang-orang dari istana pembantaian Luo. Setidaknya yaksa tampak seperti manusia. Mereka tinggi, bahkan lebih jelek dari manusia jelek. Fisik mereka bahkan lebih kuat dari Foolish Sage Inheritor, bermata biru dengan rona merah di pipi mereka. Meskipun mereka tidak memiliki rambut, mereka memiliki sisik ikan yang menakutkan di sekujur tubuh mereka. 5.000 ahli memancarkan aura yang ganas. Yaksa, mereka adalah yaksa dengan rambut merah menyala. Mereka memiliki kepribadian yang buas dan kejam dengan keinginan akan daging manusia. Lusinan yaksa paling depan memiliki tinggi 3 meter dengan rambut merah tergerai sampai ke pinggang dan tubuh yang ditutupi sisik warna-warni. Mereka tidak seburuk yang lain, malah terlihat lebih mengesankan. Mereka memiliki aura yang luas dan agung dengan aura biadab dan keliaran pada mereka. Para yaksa adalah orang yang rakus, gila seks, dan maniak gila pertempuran, tetapi mereka memiliki bakat yang menantang surga, dengan anggota yang lebih kuat mampu merobek naga. Tentu saja, ini hanyalah legenda dari yaksa emas kuno yang mencabik-cabik seekor naga. Para yaksa benar-benar kuat dan penuh dengan bakat. Untuk memiliki ahli naik di antara barisan mereka adalah wajar. Jumlah orang yang mendiami Gunung Suci melebihi 500.000, tetapi jumlah pembudidaya bahkan tidak melebihi 5.000. Memiliki terlalu banyak anggota juga menjadi beban. Sekte besar dapat memobilisasi jutaan orang, tetapi kekuatan ini tidak berkumpul di satu lokasi. Hanya dengan memasukkan semua sekte cabang lainnya, mereka dapat mengumpulkan jumlah yang begitu konyol. Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Jadilah wanitaku, atau aku akan meratakan Gunung Suci, lalu menyeretmu kembali bersamaku. Seorang yaksa yang brutal yang memimpin gerombolan itu terdengar seperti bel besar. Mata King Sui melebar karena terkejut saat dia melihat ke arah pria kekar yang besar sebelum melihat kembali ke Seng Jun. Meskipun dia adalah wanita yang tinggi, dia masih sedikit lebih pendek dari King Sui. Namun, dia masih bertubuh mungil jika dibandingkan dengan raksasa setinggi 3 meter. King Sui tidak bisa membayangkan wanita seperti apa yang bisa menahan kemajuannya dengan fisik seperti itu. Tatapan King Sui membuat Seng Jun merasa tidak wajar. Dia tahu bahwa King Sui bertingkah aneh, membuatnya merasa tidak nyaman dan kemudian dia berbalik dengan bingung melihat ke arahnya. Melihat tatapan King Sui, dia sedikit tidak bisa berkata-kata, karena di tengah ekspresi anehnya ada sedikit kejahatan. Sedikit seperti pria yang terang-terangan menatap seorang wanita. Jika kamu benar-benar akan menikah dengannya, maka kamu harus menderita, ucap King Sui dengan ekspresi bijaksana. Siapa bilang aku akan menikah dengannya? Seng Jun hampir tidak bisa berkata-kata. Dia secara alami tidak dapat melihat pikiran King Sui, atau dia akan segera pergi dalam kemarahan. King Sui menepis, orang bodoh ini bahkan tidak melihat dirinya sendiri, perbedaan ukuran terlalu banyak. King Sui mengatakan ini dengan sangat serius dan itu adalah pernyataan yang normal dan jujur, tetapi Seng Jun akhirnya menemukan apa tatapan anehnya itu. Wajahnya memerah, memikirkan hatinya. Sebenarnya tidak ada pria baik di luar sana. Seng Jun tidak mengungkapkannya secara lahiriah, tapi dia mengutuk King Sui di dalam hatinya, benar-benar bajingan. Seng Jun memelototi King Sui beberapa saat sebelum mengalihkan pandangannya ke arah yaksa yang menutupi langit. Ini berada di bawah permukaan laut, jadi tidak ada matahari yang bisa mereka tutupi, tapi itu adalah tampilan yang tepat dari kekuatan mereka. Seng Jun tidak terlalu khawatir. King Sui berbalik untuk memeriksa orang-orang Gunung Suci dan merasa moral mereka terlalu lemah. Ada beberapa ahli, tetapi tidak ada yang setingkat dengan mereka. Hei, pria besar,
King Sui berteriak pada pemimpin kekar itu. Pemimpin dari sisi lain menanggapi dengan penuh pertanyaan saat dia tampak bingung pada King Sui. Dari atas sana, dia sepertinya bertanya pada King Sui apa yang dia maksud sambil memandang rendah dia dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Ada begitu banyak wanita di sisi Anda, mengapa Anda secara khusus datang ke sini untuk mencari wanita? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurutku dia cantik, kenapa? Apakah kamu ingin bertarung denganku? Pria kekar itu berseru, dalam hati menganggapnya lebih serius karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi pesolek muda yang tampan. King Sui terkejut, sebelum dia tertawa, seorang yaksa sepertimu tidak mencari yaksa perempuan, namun secara khusus datang untuk mencari manusia. Ini berarti tidak menghormati ras Anda sendiri. King Sui dengan keras memproklamirkan. Raksa dan yaksa adalah sama, hanya saja nama raksa terdengar lebih agung dan nama yaksa sepertinya agak memalukan, seperti sekelompok orang buangan dari klan utama raksasa. Oleh karena itu, disebut yaksa yang paling banyak menyerang saraf raksa dan pria kekar itu tidak repot-repot menyembunyikan amarahnya, sambil berteriak keras pada King Sui, untuk memiliki nyali untuk menghina ras raksasa yang mulia, saya akan memastikan Anda mati sebagai kematian yang menyakitkan. Mari kita bahas nanti. Bisakah Anda memberitahu saya dulu, apakah wanita di sebelah Anda itu lebih cantik? Atau wanita di sampingku lebih cantik? King Sui bertanya dengan serius. Maksud kamu apa? Orang kasar kekar itu menatap King Sui dengan aneh. King Sui ingin melihat seberapa jauh persepsi orang tentang kecantikan dapat diubah. Seperti di kehidupan sebelumnya, seseorang pernah percaya bahwa orang yang berkulit gelap melihat orang lain yang berkulit gelap itu cantik, sementara pada saat yang sama melihat orang yang berkulit pucat dan berkulit putih, orang-orang berkulit jelek. King Sui ingin tahu apakah ini benar. Persepsi tentang kecantikan perlahan-lahan dipupuk. Dalam sebuah lingkaran kecil, orang normal akan menyesuaikan indera kecantikan mereka dan mereka semua akan menemukan objek atau hal tertentu yang indah. Tentara di hadapannya jelas merupakan yang paling jelek yang pernah dia temui, jadi dia ingin melihat perbedaan selera. Lawan datang untuk Seng Jun, mungkin karena kecantikannya. Ini wajar karena setiap orang dilahirkan dengan kemampuan untuk memastikan kecantikan luar seseorang, terutama untuk peri cantik seperti dia. Saya ingin membandingkan jika persepsi Anda tentang kecantikan dan persepsi saya sama. King Sui berkata dengan sungguh-sungguh. Bukankah kamu hanya berbicara omong kosong? Jika dia tidak cantik, apa yang akan saya lakukan di sini? Orang kasar kekar memandang King Sui seolah-olah dia idiot. Aku telah diremehkan oleh yaksa. King Sui merasa itu tidak bisa dipercaya. Melihat King Sui gagal dan menyerah membuat Seng Jun tersenyum, tidak mengejek, tetapi karena semacam kebahagiaan. Mungkin dia tidak terlalu yakin akan hal itu, tetapi pria ini sudah menjadi teman baiknya. Tidakkah yaksa melihat yaksa lain itu indah? King Sui memanggil lagi. Pang, kamu sudah memanggilku yaksa 2 kali. Aku pasti akan membunuhmu. Orang kasar kekar itu marah. Penghinaan terbesar bagi seorang raksasa adalah memanggilnya yaksa berulang kali. Ini bahkan lebih buruk daripada menyebut seorang wanita sebagai pelacur. King Sui tidak marah. Dia hanya melihat Seng Jun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita pergi, atau membiarkan mereka mendatangi kita? Jika kita bertemu dengan mereka, kita akan dimusnahkan dalam satu gerakan. Seng Jun memandangi pria di belakangnya. Kekuatan Gunung Suci masih jauh dari istana pembantaian Luo, baik di tingkat bawah atau eselon atas, mereka benar-benar ditekan. Gunakan formasi yang kalian latih secara teratur. King Sui berkata dengan serius. Sebuah formasi tidak cukup untuk menjembatani celah tersebut. Seng Jun menghela nafas tetapi dia masih melambaikan tangannya, memerintahkan orang-orang di belakangnya untuk bergabung dalam formasi, yang mereka capai dengan kecepatan kilat. King Sui menyadari bahwa ini adalah formasi 9 langit konstelasi. Memang menarik, tapi itu bukanlah sesuatu yang luar biasa.
Itu hanya formasi berbasis posisi yang ditingkatkan dan ditingkatkan. Formasi semacam ini sangat berguna dalam pertempuran skala besar, karena kekuatan mereka akan tumbuh secara eksponensial. Tentu saja, itu berarti formasi itu lebih sulit dikendalikan. Ini tidak berlaku untuk pembangkit tenaga listrik, yang bisa mengendalikannya dengan mudah. King Sui merasa bahwa susunan konstelasi 9 surga ini sangat cocok untuk pertempuran saat ini. Namun, itu tidak fleksibel. Itu pada dasarnya adalah posisi di mana mereka hanya bisa berfungsi sebagai samsak tinju, meskipun formasi ini akan menambah kekuatan yang kuat ke posisi tertentu. Namun, jika retakan terjadi dalam formasi, itu perlu diperbaiki, atau kekuatan formasi akan terpengaruh, dan jika 1/5 dari pembudidaya berada di luar posisi, formasi akan lenyap. King Sui tiba-tiba mengambil beberapa bendera formasi. Orang-orang yang mengendalikan formasi adalah 2 orang tua. Mereka adalah tetua Gunung Suci dengan prestise tinggi. Bendera formasi di tangan King Sui berubah dengan cepat menjadi pohon setinggi 3 meter saat dia menyebarkan bendera di sekitar 4 sudut formasi. Keempat bendera formasi berhubungan dengan 4 arah mata angin, berdiri tegak saat mereka menghantam jauh ke bebatuan di bawah dan tumbuh setinggi 10 meter. Ini adalah puncak dari terobosan yang dibuat King Sui di bidang formasi. Meskipun benderanya tidak bisa menutupi langit, mereka masih bisa menutupi area yang sangat luas, dan area yang dikelilingi oleh bendera akan menerima perlindungannya. Aktivasi bendera formasi dikatalisasi oleh bendera Dewa 5 Elemen. Terobosan King Sui di bidang ini disebabkan oleh penemuan fungsi ini di dalam bendera. Itu menghancurkan kemacetan di mana dia telah terjebak untuk waktu yang lama. Mata kedua pria tua itu bersinar. Mereka menilai para ahli. Oleh karena itu, kedua lelaki tua itu secara alami dapat membedakan hal-hal tertentu ketika King Sui dengan santai memasang bendera di 4 posisi. Seketika, para ahli Gunung Suci melebur menjadi satu kesatuan, saat bendera King Sui yang diletakkan menarik mata naga, memungkinkan formasi sederhana tampak mistis dan tangguh. Kejutan Seng Jun juga luar biasa. Dia tidak tahu King Sui sekuat ini di bidang ini. Dia sendiri telah mencoba-coba seni dan dia bisa mengatur formasi sendiri, tapi dia tidak lebih dari semut dalam hal formasi jika dibandingkan dengannya. Dia akhirnya melihat dari mana kepercayaan pria ini berasal. Barangkali formasi inilah yang menjadi kunci kemenangan mereka. King Sui puas dengan kekuatannya saat ini. Perubahan dalam bendera 5 elemen ilahi memungkinkan dia untuk menerobos dari kebiasaannya, memungkinkan dia untuk melangkah lebih jauh dari yang pernah dia bisa lakukan. King Sui telah terpikat dengan apa yang dia temukan di sisi lain saat melangkah melalui gerbang. Formasi yang dia tahu rapuh, seperti perbedaan antara pemain bayar untuk menang dan pemain bebas bermain di game online di masa lalu. Tidak ada perbandingan, karena salah satu yang pertama dapat menangani 10 yang terakhir dengan mudah. Metode King Sui dengan santai meningkatkan formasi telah memungkinkan formasi ini melompat puluhan kali dengan kekuatan yang menakutkan untuk diperhitungkan. Sekarang kita berdua bisa bekerja sama untuk membunuh mereka. Anda bisa merasa nyaman tentang orang-orang itu, ucap King Sui tersenyum. Anda menjadi semakin penuh teka-teki. Apakah Anda tahu sekte terkuat yang berspesialisasi dalam formasi? Apakah Anda mungkin dari sana? Seng Jun memandang King Sui dengan aneh. Saya bisa berjanji bahwa saya pasti bukan dari sana. Juga, apa nama dari kekuatan itu? Tanya King Sui penasaran. 5 desa abadi sekte. Seng Jun memandang King Sui dengan sungguh-sungguh. King Sui mencoba mengingat apapun, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenali mereka, tetapi dengan julukan sekte abadi, mereka pasti sangat kuat. King Sui menemukan nama ini cukup aneh, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh, karena mungkin dia akan bertemu mereka di masa depan. Jika dia melakukannya, dia harus mengalami spesialisasi dari sekte formasi terkuat di benua itu. Kuat, mereka jauh melampaui kekuatan.
Mereka adalah eksistensi unik yang mampu menjebak dan membunuh para ahli 10 kali lebih kuat dari mereka dan 1000 kali lebih banyak dari mereka. Mereka berspesialisasi dalam tipu daya dan mampu meminjam dao surgawi sampai tingkat yang konyol, membuat pembunuh terlihat seperti orang bodoh. Seng Jun memandang King Sui saat dia berkata, "Sangat mengagumkan." King Sui melepaskan kalimatnya, membuat Seng Jun tanpa berkata-kata memelototinya. King Sui terkekeh. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Seng Jun, tetapi sepertinya lawan sudah lelah menunggu. Mereka mengabaikan formasi besar-besaran di sini karena mereka keliru menganggapnya sebagai varietas yang menipu. "Bocah, apakah kau berani keluar untuk berduel?" Pemimpin raksasa berteriak pada King Sui. King Sui sangat terkejut, karena dia tidak berharap orang kejam ini menyukai duel. Jelas bahwa dia bukan apa-apa di mata mereka dan hasil ini lebih baik. Dia juga ingin berduel dengan musuh, tetapi dia tidak berpikir itu akan berhasil. Setelah melihat ekspresi kaget King Sui, orang besar itu berteriak lagi, "Jadi kamu hanya seorang pengecut. Bahkan jika saya memberi Anda seorang wanita, Anda tidak akan berani menyentuhnya." Sementara King Sui masih dalam keadaan linglung, orang kejam ini mulai mengejeknya, tetapi King Sui tidak terlalu marah dengan penghinaan dan ejekan orang itu, karena dia tidak memperlakukan lawan sebagai orang yang setara sama sekali. Meskipun dia kuat, pada titik ini, dia bahkan tidak bisa menyakiti King Sui. Kemampuan King Sui untuk menerima pukulan sudah luar biasa dan dengan pagoda harta karun takdir surgawi pari, dia yakin bahwa dia bisa dengan kuat menekan lawannya. Efek pari Heavenly Fate Tracer Pagoda tidak terlalu terasa untuk King Sui, tetapi itu akan bermanfaat baginya di masa depan, ditambah dia tidak yakin apakah itu akan memiliki kemampuan khusus lainnya untuk digali. Karena ada pagoda harta karun takdir surgawi pari, dia tidak yakin apakah ada harta hebat lainnya dari 7 pembantaian, varietas pembantaian Buddha. Mereka mirip dengan pagoda yang secara pasif meningkatkan aspek kekuatan lain, seperti kekuatan serangan dan energi spiritual. Dia tidak tahu apakah orang lain memiliki harta yang serupa. Dengan keberadaan lama dari kekuatan dan warisan kuno, orang lain bisa saja beruntung, berhasil memperbaiki harta karun itu. Hal-hal seperti itu adalah kejadian umum di dunia ini. Seseorang bisa terluka saat membawa pagoda harta karun takdir surgawi dan secara tidak sengaja memperbaikinya seperti itu. Tidakkah menurutmu itu menggelikan? King Sui berbicara saat dia melangkah maju. Apa yang sangat menggelikan? Orang besar itu memandang King Sui. Yang menggelikan adalah Anda memaksakan diri pada seorang wanita, namun wanita ini mungkin muntah dan bertahan sambil memikirkan Anda, kata King Sui sambil terkekeh. Mengadili kematian. Orang besar itu marah, mengingat King Sui secara tidak sengaja menyentuh tempat yang sakit. Dia benar-benar dimuntahkan oleh seorang wanita yang direnggutnya. Karena malu dan marah, dia menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan, bersumpah bahwa jika seorang wanita berani menggunakan mata jijik untuk melihatnya, dia akan melakukan jauh lebih buruk daripada hanya mengupas kulitnya. Orang kasar itu melambaikan trisula emas besar dan menyerang King Sui. Dia merasa sangat dendam, dan bahkan membunuh bajingan ini tidak akan memberinya kelonggaran. Menyebutkan luka lama memang tidak tertahankan, seperti mengoleskan garam pada luka. Jadi, orang kasar itu ingin merobek King Sui dari tungkai. Golden Battle Halberd di tangan King Sui dengan kejam menyerang trisula emas. Kedua senjata emas itu bentrok secara brutal. Beng! King Sui tidak terpengaruh oleh dampaknya saat lawan dikirim terbang. King Sui linglung dan dia akhirnya memahami efek dari pagoda harta karun takdir surgawi pari. Kekuatan orang buas itu berada di atas miliknya. Dalam keadaan normal, bahkan jika dia kebal terhadap serangan brute itu, dia masih akan terlempar seperti bola. Itu akan menjadi hal yang sangat memalukan. Dengan pagoda harta karun takdir surgawi pari secara langsung memblokir serangan yang setara dengan kekuatannya, King Sui menjembatani celah antara kekuatan mereka dan bahkan melebihi dengan menggandakan kekuatannya, menjatuhkan orang kasar itu. Orang buas itu tetap tidak terluka,
tapi hasilnya tetap saja mengejutkan. Bahkan Seng Jun pun terkejut dan pria ini telah memberinya terlalu banyak kejutan. Orang kasar itu memandang King Sui dengan tidak percaya sebelum melihat dirinya sendiri. Segalanya tampak tidak nyata, hampir seperti mimpi. King Sui merasakan serbuan kepahlawanan dan tak terkalahkan. Dia menyerang orang yang kejam dengan kekuatan untuk menghancurkan pegunungan. Dia dengan kejam menjatuhkan tombak itu ke arahnya. Serangan ini adalah pembukaan yang baik untuk membangun dominasi, tetapi prasyaratnya adalah seseorang harus memiliki kekuatan yang lebih besar dari lawan, atau kekurangan dalam teknik ini dapat dengan mudah dieksploitasi dan seseorang akan mati tanpa petunjuk. Booming, ledakan besar lainnya meraung, menyebabkan udara dan air berpisah. Harus diingat bahwa ini adalah laut dalam di mana tekanan air sangat tinggi. Membelah air adalah indikator kekuatan tirani di balik pukulan itu. Orang kasar sekali lagi dikirim terbang oleh King Sui. Dia tidak membiarkannya mengatur napas, bergegas mengejarnya dan membuatnya terbang lagi dan lagi. Semua orang terkejut. Orang kasar tidak menyangka anak laki-laki kulit putih yang terlihat polos ini sekejam ini. Dia bahkan mengejeknya, mengatakan bahwa dia tidak akan berani menyentuh seorang wanita. Namun dia sendiri sedang dipermainkan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana tubuh mungil itu bisa mengandung kekuatan konyol seperti itu. Dibandingkan dengan dia, King Sui benar-benar cebol. Pria raksasa masih mempertahankan fokusnya meski dirobohkan. Dia memiliki senjatanya untuk menjaga alat vitalnya. Kepala adalah kelemahan sebagian besar pembudidaya. Jika dia dipukul di dalamnya, dia akan tamat. Kepala juga merupakan kelemahan manusia normal. Jika mereka dipukul di daerah itu, nyawa mereka akan dipertaruhkan. Meskipun pembudidaya memiliki kepala yang jauh lebih keras daripada orang normal, mereka masih lemah saat dipasangkan dengan serangan pembudidaya lain, seperti mata. Mata rentan terlepas dari jumlah pelatihannya. Bahkan pisau biasa akan melukai mereka. King Sui ingin menyingkirkan orang kasar itu, tetapi dia terlalu tangguh. Tapi kemudian, tingkat kesembuhannya lebih cepat dari konsumsi energinya, jadi dia bisa melakukan ini sepanjang hari. Mata Seng Jun berbinar, membuatnya tampak lebih bersinar daripada bulan saat dia melihat serangan brutal King Sui. Tubuhnya yang tampan dan dipahat tampak lebih baik bila dibandingkan dengan yang besar. Pikiran ini menggugah hatinya karena ketenangannya telah diganggu untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, tetapi itu hanyalah gangguan kecil. Meskipun sedikit mengaduk, fondasinya dapat dengan mudah diruntuhkan hanya dengan gangguan. Emosi Seng Jun terkendali dengan baik, tetapi dia perlahan-lahan membiarkannya terlepas. Bahkan jika dia tidak langsung jatuh, atau jatuh sama sekali, ini adalah potensi bahaya. King Sui tidak tahu tentang ini, karena dia dengan ganas mengejar sosok besar, membuatnya merasa baik, tak terkalahkan dan menaklukkan segalanya. Dia secara praktis menendang pria besar itu seperti bola dengan serangannya. Beng, Nguawumim. Raungan Golden Jiao bergema saat orang itu melihat, dengan ngeri dan tidak percaya. Golden Battle Halberd menghantamnya, bertujuan untuk membelah kepalanya. Kau punya nyali, bocah. Raungan keras dan bayangan melaju ke arah King Sui, membawa ketajaman dingin yang mengancam akan membelah langit. King Sui tangguh dan dapat menangani pukulan itu, tetapi dia tidak akan mengambil risiko karena beberapa serangan membawa ancaman tersembunyi yang dapat menghancurkan tubuh dari dalam. Dia dengan cepat menghindar. Golden Battle Halberd tidak dapat menemukan targetnya, tetapi ki yang kuat yang bergegas ke arahnya membuat wajahnya berlumuran darah. King Sui telah menggunakan kekuatan menusuk tertinggi dari Golden Battle Halberd, dengan sengaja mengenai area yang sama. Orang buas itu tidak dapat menyadari hal ini dan akan segera tertusuk oleh serangan terakhir. Setelah menghindari serangan itu, King Sui memperhatikan bahwa proyektil yang terbang ke arahnya adalah anak panah, ditembakkan oleh pria yang sama kekar dengan busur hitam pekat, memancar dengan dingin. Untuk dapat menghindari panah pengejaran jiwa saya, Anda tidak terlalu buruk, kata pria kekar itu sambil melihat ke arah King Sui.
Orang buas lainnya telah melarikan diri, tetapi perasaan kematian sebelumnya sulit dihilangkan. Menembakkan panah ke punggung seseorang dan masih hilang, benar-benar bajingan yang seharusnya bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding. King Sui mendengus jijik. Pemanah kekar ini sedikit lebih pendek dari yang lain dan yang terakhir terlihat lebih seperti orang bodoh, sementara dia tampak seperti rubah yang licik. Dia hampir tercekik sampai mati mendengar kata-kata King Sui, sebelum tersenyum dingin, tidak menembakmu sampai mati adalah tanda keberuntunganmu, kamu harus bersukacita. Nah, jika Anda ingin mati, saya dapat membantu Anda dengan itu. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. King Sui tersenyum, sebelum membumbui langit dengan jarum kot steel, membentuk dinding kematian. Ekspresi pria kekar itu segera berubah, saat dia dengan cepat menyerang dengan kedua tinjunya. Sebuah dinding tebal dan transparan didirikan di antara mereka berdua, saat keduanya saling menatap. Suara kot steel needles yang menghantam dinding sangat memekakkan telinga. Ini adalah perpaduan dari 5 elemen. Begitu seorang kultivator telah mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat mendeteksi 5 elemen dalam segala hal dan itu mudah untuk menggunakannya, bahkan jika itu hanya sementara. Jarum kot steel sangat kuat dan tajam, tetapi itu diimbangi oleh ketebalan dinding. Meskipun jarum melewati, mereka kehilangan semua momentum. Pria kekar itu dengan cepat mengeluarkan anak panah lagi, dengan batang panah merah dan mata panah merah, di atasnya tertulis burung phoenix yang melonjak. Panah ledakan api phoenix merah muda. King Sui juga terkejut karena ini adalah panah yang dimurnikan dengan darah burung phoenix dan dikabarkan mampu menembus pertahanan. Tentu saja, kemampuan menerobos pertahanan tidak mutlak, hanya mengacu pada sebagian kecil pertahanan. Jelas, ada beberapa anak panah yang bisa terus menumpahkan hingga 9/10 darinya, pada dasarnya melewatinya sepenuhnya. Hanya kemampuan untuk melewati pertahanan saja tidak cukup untuk membunuh siapapun. Itu masih tergantung pada kekuatan yang dimiliki kedua belah pihak. Jika Anda bahkan tidak bisa menyentuh lawan Anda, efek apapun tidak akan berguna. King Sui tetap tenang. Dia tahu bahwa dia telah dikunci dan tidak menjadi bingung. Dia masih memiliki kepercayaan diri untuk memblokir panah itu. Anak panah ini pantang menyerah dan sombong, menguasai segalanya dan tidak bisa ditekuk, bahkan senjata ketuhananmu tidak akan berguna. Kau tidak dapat memblokir panah ini dan mencoba, akan sia-sia. Pria kekar itu tersenyum dan berkata sambil perlahan-lahan menarik busur. Itu mungkin tidak terjadi, kata King Sui dan melambaikan tangannya. Gunung 9 benua muncul di depan mereka. Hancurkan untukku, Siu. Pria kekar itu memegang kepercayaan pada panah ini, menembaknya tepat di Gunung 9 benua dengan tujuan membelahnya. King Sui menyeringai, karena semua harta karun yang hebat, Gunung 9 benua tidak akan mudah dihancurkan. Ding! Suara menusuk terdengar mengancam akan menghancurkan gendang telinga semua orang, saat panah seperti meteor membawa seberkas api merah menabrak Gunung 9 benua, menyebabkannya terbang mundur. Ini seperti yang diharapkan, tetapi yang tidak terduga adalah panah itu tidak kehilangan momentum, terus terbang menuju King Sui. King Sui kaget, bagaimanapun, panah itu diblokir oleh Gunung 9 benua. Dengan shield attack-nya, itu seharusnya mengurangi momentum panah setidaknya sedikit. Panah itu terlalu cepat dan King Sui tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia tidak bisa mengelak, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan panah itu agak familiar. Instingnya muncul, karena dia memiliki pagoda harta karun takdir surgawi pari, pertahanan yang kuat dan paragon golden armor yang dapat menangkis pukulan yang mengancam jiwa. Dia hanya berdiri diam. Tetap tidak bergerak bukanlah tanda tidak ada perlawanan, melainkan dia mengaktifkan indera spiritualnya. Jiwa naga emas bangkit di depannya, mengeluarkan raungan naga yang terang dan keras. Seng Jun telah bergerak untuk mencegat anak panah tersebut, tetapi dia dihentikan oleh pemandangan yang konyol. Meskipun dia tidak lagi terkejut, mengingat kejutan yang telah diberikan hari ini. Jiwa naga emas baru saja menelan panah.
Pria kekar yang menembakkan panah itu memandang King Sui dengan tidak percaya, tubuhnya gemetar. Panah itu sama sekali tidak normal, itu membawa sedikit esensi, ki, dan jiwanya, tetapi mereka tertelan bersama anak panah itu, menyebabkan dia menderita. King Sui sudah siap untuk menerima pukulan dengan tubuhnya dan bahkan siap untuk serangan balik secepat pisau cukur, tidak membiarkan pria itu menembakkan panah lagi, tapi itu sama sekali tidak perlu. 9 yang naga jiwa, counter fusi asal ki dan energi spiritual. Kekuatan panah membuat bahkan King Sui merasa takut, karena dia tidak percaya diri untuk memblokirnya. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk memblokirnya. Pada saat itu, King Sui dapat mendeteksi aura 9 yang naga jiwa di panah, yang tidak mengecewakannya. Faktanya, itu berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Gips logam biasa dari anak panah jatuh ke lantai. Kekuatannya berasal dari energi yang pantang menyerah yang dikonsumsi oleh jiwa naga 9 yang. 9 jiwa naga yang adalah yang paling pantang menyerah, keberadaan tak terpecahkan yang terdiri dari energi yang di dalam tubuh 9 yang. Tubuh 9 yangnya adalah prasyarat agar jiwa naga 9 yang terbangun. Berpikir tentang konstitusinya, dia akan mengingat tubuh 9 Yin King Hanye, puncak dari Yin dan fisik yang lembut. Mereka adalah pasangan yang dibuat di surga, setidaknya dalam hal bentuk tubuh mereka. King Sui tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, karena King Hanye menyukainya saat itu. Mungkin karena tubuh mereka saling menarik. Dia dulu tidak menyadari fakta ini, tetapi jika mereka bertemu lagi hari ini, mereka akan diperbaiki bersama. Mereka hanya tidak mengambil langkah terakhir itu. Tampaknya beberapa hal memang dimaksudkan untuk terjadi. Saat ini mengacaukan kepalanya, dia dengan cepat menoleh untuk melihat musuh, membuang pikiran liar. Pertempuran ini membuat King Sui lebih percaya diri, mengingat bahwa dia telah melawan banyak lawan yang lebih kuat darinya, meskipun menggunakan kekuatan jiwa naga dan pagoda harta karun takdir surgawi. Tiba-tiba, ketujuh orang biadab terkemuka menyerang King Sui bersama, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Sepertinya yaksa benar-benar seperti rumor yang beredar. Ras pemain kotor, mengeroyok untuk menindas orang lain, belum lagi serakah, haus darah dan haus darah. Seng Jun tidak akan duduk diam, langsung bergegas bergabung dengannya. King Sui tersenyum pada Seng Jun. Tangannya melambai, domain dari 9 istana. 9 hukum istana. Seni mengejar. King Sui tersenyum, sebelum mengaktifkan Ki Kaisar. Setelah mendekati King Sui dan Seng Jun, lawan menemukan diri mereka melemah. Kecepatan mereka berkurang menjadi setengah seolah-olah mereka adalah manusia yang menginjak rawa-rawa. Menyerang. King Sui segera menyerbu sementara pria kekar itu masih tertegun. Dia masih memegang senjata yang sebelumnya rusak, karena jarak antara seorang kultivator dengan senjata dan tanpa senjata terlalu besar. Kuali Tyrant. King Sui menyapu pertempuran emasnya secara diagonal, penindasan yang kuat membuat wajah si Brute kehilangan warna. Jika dia dipukul, dia akan tamat begitu saja. Dia menghindari pukulan pertama, tetapi King Sui membelah ke bawah, menggunakan kinya untuk menekan pria kekar itu, memaksanya untuk tidak dapat menghindar lebih jauh. Pria kekar itu menjadi pucat. Dalam keadaan lemahnya, dia hanya bisa putus asa dengan serangan ini. King Sui dominan dalam pertempuran ini karena pengurangan kecepatan lawan. Tiba-tiba kehilangan setengah kecepatan mereka setara dengan kehilangan setengah dari kekuatan bertarung mereka. Kecepatan adalah kekuatan, hanya puasa yang tidak bisa dikalahkan. Ada banyak ahli di dunia yang berspesialisasi dalam kecepatan serangan mereka, mampu menggorok tenggorokan lawan dalam sekejap mata. Jalur pembunuh serupa, karena mereka fokus menyerang titik lemah, fokus pada serangan cepat dan membunuh lawan mereka secepat mungkin sambil mundur jika mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan. Dari mereka yang melatih kecepatan mereka, ada yang melatih kecepatan menyerang dan kecepatan gerakan mereka. Orang-orang ini bisa memasuki pertempuran dan meninggalkannya dengan mudah. Gerakan lawan lamban, menyebabkan kekuatan mereka turun drastis.
Belum lagi penurunan kekuatan sebenarnya 20%, menyebabkan mereka berada di level yang berbeda. Meskipun hanya ada 2 ahli di sisi King Sui, 7 ahli yang lemah di sisi lain hanyalah semut yang menggigit gajah, sama sekali tidak mampu melakukan apapun. King Sui riang, sering mengintip ke Seng Jun, yang mengeluarkan aura agung, kuat, suci, dan lurus dengan setiap serangan. Kekuatan The Secret Fairy Inheritor. Seng Jun tidak tahu apa yang dia rasakan sekarang. Meskipun dia tahu pria ini memiliki beberapa keahlian khusus, dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki keterampilan pengendalian kerumunan yang kejam. Hatinya yang tidak memiliki banyak harapan, tiba-tiba melihat cahaya di ujung terowongan. Dia bermaksud agar King Sui membantunya mengalihkan perhatian musuh dan membiarkan beberapa orang melarikan diri, atau mereka hanya akan menjadi makanan mereka. Sekarang, dengan partisipasi pria ini, kekuatan mereka menjadi 2 kali lipat, sementara lawan mereka setengahnya. Gelombang pertempuran telah berubah total. Pertarungan yang sepertinya memiliki kesimpulan sebelumnya diputarbalikkan, dengan kelompok 2 orang menekan kelompok 7. Seng Jun merasa sangat bahagia, tetapi para yaksa begitu tertekan sehingga mereka ingin muntah darah. Ini adalah kekuatan King Sui. Dia terkadang merasa seperti perisai, dan menjadi pendukung di lain waktu. Dia bisa mengurangi kekuatan musuh dan bahkan meningkatkan kekuatan orang-orang di pihak mereka. Dia sudah menggunakan Battle God Halo dan dengan formasi, perbedaan antara kekuatan mereka semakin disorot. Seng Jun tidak terkejut, karena para ahli formasi pasti mampu melakukan peningkatan ini, tapi dia khawatir dia tidak akan bisa terbiasa bertarung tanpa buff-nya setelah pertempuran ini. King Sui secara alami tidak akan berbelas kasihan terhadap orang-orang ini. Setelah membunuh 2 dari mereka, sisa pasukan menyerang ke depan. Taktik gelombang manusia tidak berguna di hadapan para ahli, karena satu gelombang tangannya akan menyebabkan kehancuran besar-besaran. King Sui melihat bahwa 5 yaksa lainnya berencana untuk melarikan diri dan dia memilih untuk tidak membunuh mereka sampai akhir, tetapi dia akan memberitahu mereka bahwa mereka bukan sasaran empuk. Jika mereka menyerang, mereka juga harus menghadapi konsekuensinya. Binatang pembunuh naga, naga emas. King Sui mulai memanggil binatang iblisnya, karena kunci yang terlalu rendah tidak selalu baik dan terkadang perlu untuk menampilkan kekuatan absolut. Phoenix gelap, laba-laba naga, gajah naga bersisik emas. Dia sebenarnya master penjinak binatang iblis. Pria kekar itu berteriak ngeri dan kaget. Perbedaan antara master penjinak binatang iblis dan penjinak binatang terletak pada kekuatannya. Para master penjinak binatang iblis sangat kuat, utusan dewa binatang, dan memiliki beberapa keterampilan menjinakkan binatang yang sangat kuat. Gajah naga bersisik emas, naga emas, dan Phoenix gelap sudah bisa menutupi langit dan dengan tubuh besar laba-laba naga, bersama dengan gerombolan laba-laba iblis, termasuk laba-laba naga setan berkepala 8 yang tak terhitung jumlahnya, laba-laba berbisa, dan laba-laba peledak. Keberadaan ini tidak berarti apa-apa bagi pemimpin kelima yaksa, tetapi yaksa biasa dibantai. Bahkan oleh laba-laba iblis berkepala 8. King Sui adalah pasukan 1 orang, mampu bertempur tunggal, peperangan besar-besaran, dan bahkan dapat melarikan diri dengan mudah dengan alam valet jade immortal, 9 benua langkah, dan cincin batu suci giok suci. Mighty Elephant Storm, Mighty Dragon Elephant Storm. Pertempuran itu berkecamuk saat air di sekitarnya berdarah merah dan kembali biru lagi dan lagi. Anak buah Seng Jun memang berpartisipasi, tetapi sebagian besar tidak perlu. Ini adalah perintah yang diminta King Sui untuk diturunkan Seng Jun. Pada level ini, orang-orang di belakang tidak dapat melakukan apapun. Mereka hanya akan menambah jumlah korban. Menghadapi pertempuran besar seperti itu, King Sui akhirnya mengenali aspek menakutkan dari laba-laba naga dengan ribuan bawahannya yang cukup untuk menutupi langit, serta binatang buas lainnya yang mengintimidasi musuh. Hanya dalam waktu setengah jam, pertempuran berakhir. Sisi yang sebelumnya tidak memiliki harapan untuk menang, yang bersiap untuk melarikan diri dan pindah,
telah memusnahkan musuh mereka hanya dalam waktu setengah jam. Gunung Suci tidak menyebabkan banyak korban, tetapi dalam semangat perang, masih ada beberapa lusin korban dapat diabaikan dalam konflik skala ini. Anggota lain dari Gunung Suci membersihkan medan perang dan King Sui hanya menatap sekeliling. Dia jarang melakukan pembantaian seperti itu dan tidak tahu berapa banyak yang baru saja dia bunuh. Dia bukan penggemar pembunuhan, karena dia percaya bahwa kultivasi bukanlah untuk membunuh orang lain. Bahkan mereka yang berjalan di jalur pembantaian hanya membunuh untuk meningkatkan kekuatan mereka. Apa yang Anda pikirkan? Seng Jun pindah ke samping King Sui dan bertanya. Tidak banyak, ini baru beberapa saat sejak aku membunuh banyak orang. Kalimat ini aneh, karena dia bisa dengan santai berbicara tentang pembantaian massal. Dalam kehidupan sebelumnya, hukum ditegakkan dengan ketat dan pembunuhan harus dihukum dengan eksekusi. Dia sangat jelas tentang ini karena dia menderita penuntutan bahkan dalam mimpi di mana dia membunuh seseorang. Seng Jun secara alami terkejut dengan pernyataannya, karena bahkan dengan kecantikan dan kecerdasannya yang keren, dia tidak dapat memahami apa yang ingin dikatakan King Sui. Mengapa? Sudahkah kamu membenci kehidupan ini? Seng Jun tersenyum saat berbicara. Tidak tumbuh menjadi benci, aku tidak pernah menyukainya sejak awal. King Sui berbalik untuk menatap lurus pada keindahan suci ini. Bukankah semua pria menyukai gaya hidup ini? Seng Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun hari-hari pengambilan darah dalam pertempuran itu mengasyikkan, setelah beberapa saat, tangan seseorang menjadi mati rasa dan tak lama kemudian, seseorang akan kecanduan gaya hidup seperti itu. King Sui mengulurkan telapak tangannya. Hidup setiap orang tergantung pada pilihan mereka sendiri. Tidak peduli apa yang orang pikirkan, takdir memiliki sesuatu untuk mereka, seperti bagaimana beberapa orang memikul hutang darah pada awalnya. Seng Jun menggelengkan kepalanya tanpa daya. King Sui mengingat sebuah frase. Hidup ini penuh dengan penginjak, karena kita tidak bisa menolak, kita mungkin juga menikmatinya. Meskipun King Sui telah mengubah pepatah tersebut agar terdengar tidak terlalu memalukan dan mengganggu, Seng Jun tidak bisa membantu tetapi memelototi King Sui. Bahkan setelah mengganti kata-kata, artinya masih jelas, karena menginjak-injak memiliki arti lain. King Sui hanya bisa tertawa dengan canggung. Dia bukan lagi anak-anak dan harus lebih jujur tentang beberapa hal. Tidak perlu menjelaskan, karena dia tidak ingin merasa sok dan bersalah. Orang-orang di Jianghu tidak punya pilihan selain terus maju. King Sui tersenyum saat dia berjalan maju. Seng Jun berjalan maju bersamanya, tanpa suara, karena gejolak batin membuatnya kesal. Pria ini telah masuk ke dalam hatinya dan meninggalkan bekas yang kekal. Dia ingin menyingkirkannya, tetapi merasa sulit untuk melepaskannya. Dia memikirkan banyak hal dan menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan dirinya dari ini, dan benar-benar mengabaikannya. Pria ini menjadi spesial baginya. Sangat istimewa, tetapi bahkan dia tidak yakin dengan posisi yang dipegangnya. Ini bukanlah rasa ingin tahu, tapi hanya kenyamanan di hadapannya, yang membuatnya semakin indah. Apakah istana pembantaian Luo memiliki ahli lain? King Sui bertanya saat dia berjalan. Ya, tapi yang datang hari ini adalah kekuatan utama mereka. Sisanya bahkan tidak layak untuk disebutkan. Seng Jun tersenyum, ternyata sangat santai. Karena mereka hanya ikan kecil, King Sui tidak peduli dengan masalah ini lagi. Langit sudah gelap ketika King Sui kembali ke Gunung Suci bersama Seng Jun. Dan meski sangat kecil, masih ada perbedaan antara siang dan malam di dunia bawah laut ini. Selamat beristirahat, Seng Jun mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. King Sui melihatnya pergi sebelum kembali ke halamannya. Dia sepertinya telah berubah dan King Sui bisa merasakan kekhawatiran di kalimat terakhirnya. Itu jelas, tapi dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya. Meskipun dia bisa merasakan kekhawatirannya sekarang, dia pikir dia salah. King Sui menggelengkan kepalanya, dia ada di sini untuk permaisuri vampir.
Sudah waktunya untuk membuang pemikiran ini karena ada terlalu banyak wanita di dunia ini. Tidak mungkin memiliki semuanya. Saat pikirannya jernih, dia lega dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Meskipun kultivasi monoton, kekuatannya terus meningkat. Di sisi lain, kemajuannya dalam alkimia telah kembali seperti merangkak seperti kura-kura. Pelet rebon telah dibuka kuncinya, tetapi dia tidak punya cara untuk menyempurnakannya. Dia bahkan tidak peduli untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya setelah rebon pelet dibuka, tapi itu adalah Minor Emperor Pelet. Tidak ada deskripsi, kecuali untuk nama dan jumlah pengalaman yang konyol yang dibutuhkan, tetapi King Sui tahu bahwa pelet kaisar kecil ini kemungkinan lebih baik daripada pelet rebon, mengingat bahwa itu tidak terkunci setelah pelet rebon. Dia ingin tahu seperti apa efeknya dan apakah ada kaisar pelet. Dia menyerah memikirkannya. Ramuan untuk rebon pelet hanya dapat ditemukan perlahan dan yang penting bagi King Sui adalah budidayanya. Fondasinya sangat kokoh. Dia selalu mengambil langkah demi langkah dan menambahkan pada pertemuan kebetulan dan berbagai harta. Dia merasa seperti surga telah memperlakukannya dengan baik. Tubuh 9 yang, jiwa naga 9 yang, warisan ilahi, dan beberapa seni paragon, dan bahkan harta binatang iblis. Ini adalah bagaimana dia secara bertahap melepaskan diri dari takdir tidak dapat berkultivasi, menemukan saudara perempuan dan ayahnya, membuat impian ibunya menjadi kenyataan. Ini adalah kebanggaan King Sui. Tentu saja, ada juga semua wanita dan anak-anak dalam hidupnya. Setiap dari mereka telah menjadi bagian integral dari seluruh hidupnya. Bahkan kehilangan satu bagian pun akan membuatnya merasa seperti sekarat. Keesokan harinya, King Sui meninggalkan alam Valet Jade Immortal dan di luar sudah cerah. Dia telah terbiasa hidup di bawah laut dan tidak merasa tertahan, mungkin dia berhutang pada Paragon Water Flight-nya. Setelah berjalan keluar dari halamannya, dia merasakan fluktuasi, seseorang sedang berkultivasi. King Sui bahkan tidak perlu melihat untuk menebak bahwa itu adalah Seng Jun. Dia bangun untuk berlatih dan berolahraga. Dia tahu bahwa Seng Jun tidak mempraktikkan suatu seni tertinggi, hanya menyerap beberapa ki alami untuk mengkonsolidasikan fondasinya. Pindah ke halaman belakang, King Sui melihat Seng Jun berlatih tarian pedang, seanggun abadi, dengan gerakan pedang yang ringan dan bersemangat. Pedang itu adalah kepala 100 tentara, digunakan oleh para pria. Itu tidak memiliki sombong pedang atau tombak dan tidak memiliki kekejaman belati, tetapi memiliki aura kebenaran alami tentang itu. King Sui segera terkejut, seni pedang ini mirip dengan seni pedang Brilliance kosong yang dia kenal. The MT Brilliance Sword Art diturunkan dari MT Brilliance Fist, yang merupakan seni tinju paling lembut di dunia. Mungkin dia berlatih dalam MT Brilliance Fist, tapi mereka pasti tidak memiliki nama yang sama. Itu akan menjadi kebetulan jika tidak. Jika tentara dan pohon terlalu rapuh, mereka akan dimusnahkan dan dihancurkan. Kekerasan lebih lemah dari kelembutan. Tidak ada yang lebih lembut di dunia ini selain air, tetapi para ahli yang kuat dan berkuasa masih akan kesulitan untuk menang melawannya. Menggunakan kelemahan untuk mengalahkan kekuatan, menggunakan kelembutan untuk melawan kekerasan. The MT Brilliance Fist mirip dengan Tai Chi Fist, mereka berdua berjalan di jalur kelembutan. Ada banyak jalur berbeda dalam seni bela diri yang mengarah pada satu hasil. King Sui tidak terasing dari ini. Seng Jun dengan cepat memperhatikan King Sui, menganggukkan kepalanya untuk memberi salam dan melanjutkan pelatihannya. King Sui sudah lama tidak melihat tarian pedang dan memiliki penampilan yang begitu cantik sehingga menenangkan mata, jadi dia memutuskan untuk tetap di samping dan menonton. Itu bukan pemandangan umum untuk dilihat dan kecantikan menarik orang dengan mudah. Apakah menyenangkan untuk ditonton? Setelah beberapa saat, Seng Jun menyelesaikan tarian pedangnya, seperti yang telah dia mulai jauh sebelum King Sui tiba. Itu lumayan. King Sui tersenyum. Apa maksudmu lumayan? Mungkinkah ada orang dengan tarian pedang yang bahkan lebih indah dariku? Seng Jun tersenyum. King Sui tersenyum.
Ingin mengatakan bahwa meskipun memang sulit untuk menemukan orang yang lebih baik darinya, ada beberapa yang berada di levelnya. Menyaksikan tarian pedang, King Sui tiba-tiba teringat pada seorang kenalan lama. Gadis itu bernama Tarian Pedang, di klan Gongsun. Dia hanya bisa tersenyum pahit, sudah bertahun-tahun. Beberapa orang ditakdirkan hanya menjadi pelancong yang lewat, tanpa meninggalkan terlalu banyak tanda. Kamu memang memiliki sedikit kepercayaan diri. King Sui tersenyum pada wanita yang tak tertandingi ini. Wanita yang bersamamu terakhir kali sangat cantik, ucap Seng Jun tersenyum. Perubahan topik ini muncul entah dari mana. King Sui merasa ini terlalu nyata. Kamu juga sangat cantik, ucap King Sui memuji. Dibandingkan dengan dia, King Sui tahu dia bertanya tentang Muyun Qingge dan terkejut, apakah ini naluri alami wanita? Mengapa Anda begitu suka membandingkan? Kamu tidak bisa menjawabku, kan? Ini sebenarnya mudah dijawab, wanitaku adalah yang paling cantik. Saya memiliki keyakinan pada penglihatan saya sendiri, atau mengapa saya harus memilihnya? Pria hanya menyukai wanita karena penampilannya. Seng Jun menghela nafas, sepertinya sangat kecewa. Semua orang sama-sama mencintai kecantikan. Kebutuhan Anda untuk membandingkan dengan orang lain sebenarnya menunjukkan bahwa Anda juga menyukai penampilan, kecuali Anda lebih suka menjadi jelek. King Sui tersenyum, menarik pertanyaan itu dari konteksnya. Seng Jun menggelengkan kepalanya, mari kita tidak membicarakan hal ini, kamu sedang melihat posisi pedang saya, apakah ada kesalahan? Tidak, tapi begitu Anda melihat tarian saya, Anda akan tahu alasannya. King Sui mengulurkan tangannya. Seng Jun menyerahkan ujung baja 3 kaki padanya. King Sui mempraktikkan seni pedang Tai Chi. Kecepatannya tidak terlalu cepat atau sangat lambat, tetapi menekankan pada kelembutan. Dengan kekerasan dan kelembutan, membawa keanggunan yang tak terlukiskan, namun mengandung kekuatan yang luar biasa. Ini adalah perasaan yang aneh dan merupakan gambar yang menarik secara visual, tapi penggunaan pedang itulah yang paling mengejutkan. Seng Jun bisa melihat dengan jelas, matanya berbinar. Seni pedang yang dipraktikkan King Sui tidak lebih baik dari miliknya, tetapi dia berada pada tingkat wawasan yang lebih tinggi. Dia telah berlatih pedang selama 10 tahun, meskipun dia berkarat dan telah menggunakan Golden Battle Halberd sebagian besar waktu, wawasan King Sui tentang pedang sulit untuk dicocokkan. Setelah beberapa saat, King Sui berhenti dengan ekspresi santai di wajahnya. Tubuhnya diwarnai dengan keanggunan, sementara dia memandang Seng Jun, bagaimana? Bagus, Seng Jun menjawab dengan jujur. King Sui mengembalikan pedang itu padanya. Seng Jun langsung bertanya, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda menggunakan kekuatan Anda dengan sangat tepat? Seng Jun tahu bahwa karena dia menunjukkan padanya, dia tidak akan pelit dan bahkan mungkin berpikir untuk mengajarkannya padanya. King Sui tidak ragu-ragu dan langsung menjawab, tentu. Pedang menanggapi hati pemiliknya. Ketika seseorang mendedikasikan hatinya untuk itu, pedang akan merespon sepenuhnya keinginannya. Untuk mengembangkan pedang, pertama-tama seseorang harus mengembangkan pikirannya. Pikiran seseorang menentukan bagaimana pencapaiannya dalam pedang nantinya. Hanya berlatih pedang tidak akan pernah membawa Anda kemana-mana. Meskipun prinsip ini mungkin terdengar sangat sederhana, tidak banyak orang yang benar-benar berhasil melakukannya, atau lebih tepatnya, itu hanya sesuatu yang di luar jangkauan mereka. Bahkan pejuang ahli seperti Seng Jun mungkin belum tentu bisa melakukannya dengan sempurna. Latihan membuat sempurna, semua orang tahu tentang teori ini. Mereka semua cenderung berpikir bahwa selama mereka memiliki bakat dan memastikan untuk sering berlatih, pada waktunya, mereka semua akan mencapai hal-hal hebat. Ini juga tidak sepenuhnya salah. Saat mereka berlatih keterampilan pedang, mereka juga tahu bahwa mereka harus mendedikasikan hati mereka untuk itu. Upaya setengah hati tidak akan membawa para prajurit kemanapun. Satu-satunya perbedaan adalah berlatih dengan setengah hati atau dedikasi penuh untuk menyempurnakan keterampilan pedang. Dengan mendedikasikan hati sepenuhnya,
Itu berarti melibatkan seluruh tubuh seseorang ke dalam pedang, sedemikian rupa sehingga para kultivator akan mulai berhenti peduli tentang lintasan pedang mereka. Ada prasyarat untuk ini, para prajurit harus terbiasa dengan pedang mereka dan saat mereka berlatih, mereka memastikan untuk membuang pengetahuan pedang mereka sebelumnya dan melibatkan seluruh pikiran mereka ke dalam latihan. Satu dengan pedang, ini juga alam jenis lain. King Sui mempelajari teknik pedang dan juga meridian yang terlibat di dalamnya. Namun, saat itulah masalahnya muncul, ada terlalu banyak meridian yang terlibat di dalamnya dan itu bisa menjadi sangat rumit. Untungnya, sejauh ini tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu meridian lebih baik daripada King Sui. Ada cara untuk melakukannya, tapi saya yakin jika Anda keberatan. King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Dengan cara apa? Saya bisa merasakan bahwa meridian di seluruh tubuh Anda semuanya terhubung. Karenanya, Anda harus mudah mempelajarinya. Jika Anda masih tidak bisa mendapatkannya, saya bisa memandu Anda sekali. Ucap King Sui memandang Seng Jun. Seng Jun tertegun. Setelah itu, dia terlihat agak bingung. Dia tahu apa maksud King Sui. Itu hanya memegang tangannya dan membimbingnya melalui teknik pedang beberapa kali. Baiklah, bahkan aku merasa seperti memanfaatkanmu. Izinkan saya membimbing Anda melalui latihan ini sekali. Jika Anda masih belum memahaminya, saya akan melakukannya lagi dan lagi sampai Anda melakukannya. King Sui berkata ketika dia melihat ekspresi enggan Seng Jun. Niat sejatinya adalah tidak pernah memanfaatkannya. Bukan itu maksudku, kalau begitu, bisakah kamu membimbing aku melalui latihan sekali? Seng Jun berkata dengan suara yang lebih lembut. Awalnya, King Sui berencana untuk menggodanya, tetapi dia dengan cepat menghilangkan niat ini dari pikirannya. Dia berjalan di belakangnya dan kemudian meraih tangan kanannya yang memegang pedang. Tutup matamu dan coba rasakan pedang itu dengan hatimu. Jangan pikirkan apapun. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah fokus. Karena King Sui ada di belakangnya, dia bisa mencium aroma ringan. Itu sangat samar, namun baunya sangat harum. Aroma semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan parfum biasa. Itu adalah karakteristik bawaannya dan hanya orang dengan fisik yang tidak biasa yang memilikinya. Seng Jun, di sisi lain, terus-menerus bisa mendengar suara King Sui. Namun, saat dia menghembuskan nafas, udara yang melewati telinganya cenderung memberikan sensasi gatal, menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Untungnya, dia berhasil mendengar dengan jelas apa yang dikatakan King Sui. Dia kemudian menjawab dengan lembut mengatakan iya. Pada banyak kesempatan, banyak pejuang tidak keberatan interaksi dekat dengan lawan jenis. Tentu saja, ini berbicara tentang interaksi yang paling khas. Misalnya, dua tangan bersentuhan satu sama lain atau sedikit benturan pada tubuh satu sama lain. Pastinya, akan ada juga orang yang melawan, wanita di depannya adalah contoh utama. Saat King Sui meraih tangannya, dia bisa merasakan itu sangat halus. Dia bisa memilih untuk tidak pergi dan merasakannya, tetapi sensasi yang jelas masih berhasil membuatnya merasa emosional. Mereka lembut seperti batu giok, lembut dan halus. Untuk berpikir bahwa hanya tangan yang sebenarnya mampu untuk stimulasi seperti itu. Dia menahan pikirannya sendiri. Semua wanitanya memiliki pesona semacam ini, sangat normal baginya untuk merasa emosional. Ini mungkin penyakit bersama yang dimiliki semua pria karena benar-benar di luar kendali mereka. Beberapa pria merasa bahwa wanita lain di luar sangat berbeda dengan wanita di rumah. Adapun alasan di baliknya, banyak orang belum berhasil memahaminya. Energi mengalir melalui meridiannya saat mereka memasuki tubuhnya. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang ingin dilawan Seng Jun. Rasanya seperti ada orang luar yang mengintip ke dalam hatinya dan memasuki tubuhnya pada saat yang bersamaan. Meskipun keduanya mungkin menari dengan pedang bersama, Seng Jun sebagian besar dibimbing oleh King Sui. Namun, keduanya berhasil berkoordinasi dengan sempurna. King Sui bersandar pada tubuh Seng Jun dan perlahan bergerak.
Dia tidak terlalu cepat, bagaimanapun juga, dia hanya ingin memberitahu dia tentang cara yang tepat menggunakan pikiran, semangat, dan ki. Tubuh keduanya bersandar sempurna satu sama lain, tetapi karena kurva alami tubuh wanita itu, King Sui bisa merasakan pantatnya yang bulat dan besar. Setiap bergerak, ia akan merasakan gesekan yang disebabkan oleh perut dan pantatnya. Yang ki dari 9 tubuh yang pada awalnya dirancang untuk menjadi ki yang impulsif. Ditambahkan bahwa dia tidak menyentuh wanita manapun selama berhari-hari, dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan bagian bawahnya tegak. Itu terlihat sangat jelas. King Sui diam-diam memindahkan tubuhnya dan mulai mundur ke belakang. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak berinteraksi dengannya, jika tidak, konsekuensinya mungkin tidak menguntungkan. Pantat wanita ini sangat besar. Seng Jun gemetar. Dia tidak menunjukkan banyak tanggapan untuk itu. Namun, dia juga sepertinya merasa tidak nyaman. King Sui melepaskannya. Mereka sudah berada di tahap terakhir, satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memberinya instruksi. King Sui merasa sangat canggung. Meskipun dia telah menjauh darinya, bagian bawahnya masih tegak dan tidak ada niat untuk berhenti, menyebabkan dia tidak tahu apakah dia harus duduk atau berdiri. Seng Jun tersipu. Dia tidak marah pada King Sui, bagaimanapun, dia masih menatapnya dengan tajam. Tidak diketahui apakah dia marah atau malu. Setelah itu, dia dengan marah menoleh. King Sui menggosok tangannya. Saya seorang pria, ini di luar kendali saya. Percaya atau tidak, saya akan memotongnya. Saat Seng Jun berbicara, dia mengayunkan pedang di tangannya. King Sui gemetar. Dengan sangat cepat, bagian bawahnya kembali ke bawah. Wanita ini memang kejam. Namun demikian, dia juga tahu bahwa dia hanya mengatakannya secara lisan. Dia telah berusaha sangat keras untuk mengendalikan dirinya sendiri sebelum ini. Selain itu, waktu sebenarnya ketika perutnya bersentuhan dengan pantatnya hanya 2 hingga 3 kali. Mungkin karena dia tahu bahwa dia tidak bermaksud memanfaatkannya, Seng Jun tidak menyalahkannya, tetapi karena ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi padanya, jauh di lubuk hatinya, dia masih akan merasa sangat bingung. Sebelum ini, meskipun dia telah mengetahui bahwa beberapa kontak pasti akan terjadi, dia tidak pernah menyangka hal-hal akan berakhir seperti ini. Faktanya, dia sedang berjuang dengan pikirannya sendiri ketika dia membiarkan King Sui meraih tangannya. Mempertimbangkan bahwa interaksi terjadi saat mereka mengenakan pakaian, Seng Jun bisa saja menganggapnya tidak penting. Dia adalah orang yang cerdas, dia tidak ingin mencari masalah lagi. Karenanya, dia bertindak seperti tidak ada yang terjadi. King Sui terus melewati bagian terakhir dan menunjukkannya padanya. Setelah itu, Seng Jun mulai menari dengan pedang sementara King Sui membimbingnya dari samping. Untuk seseorang yang luar biasa seperti dia, bakatnya tidak perlu diragukan lagi. Wanita ini memiliki keterampilan pemahaman yang luar biasa. Kemampuan untuk memahami berbagai hal bisa menjadi jauh lebih penting daripada sekedar kerja keras. Hanya mereka yang memiliki keterampilan pemahaman yang baik yang dapat berjuang untuk sukses. Tampaknya, tidak peduli seberapa keras seseorang bekerja, mereka tidak akan pernah berhasil dan menjadi pejuang yang ahli. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.